Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi ya teman-teman di video aku di DJ Agung Praktek. Dan di video kali ini, pada kesempatan kali ini, aku mau sedikit share nih. Kalau kemarin kan aku share tentang hashrate Vivo Y15 dengan chipset MediaTek 8 core. Dia bisa dapat di rata-rata 120, kalau nggak 130-an. Nah, untuk video kali ini aku mau share nih berapa kecepatan yang didapat buat Samsung J7 2016. Untuk Samsung J7 2016 ini dia menggunakan chipset dari Samsung Exynos dengan total prosesor 8 core. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, mari kita lihat mini rig saya dan kita buka aplikasi AIDA 64 pada J7 2016 ya. Sebentar. Bentar. Ya. Nah, di depan ini sudah terpampang ya, terdisplay Samsung J7 2016. Aku beli dengan harga 150.000 dengan minus tentu saja. Dan kalau harga normalnya itu 700-an sampai 600.000 sampai 700-an. Nah, dia dengan minus pada atas ini dia pecah LCD-nya, dan untuk touchscreen-nya pada bagian ini di kesini dan ini ke situ itu nggak bisa disentuh. Jadi untuk pengoperasian sentuhnya itu ada pada bagian tengah ini. Itu saja sih yang normalnya. Jadi bisa dilihat ya, dari sini search. Nah, bisa dilihat kalau ini masih bisa disentuh. Sedangkan untuk bentar, dia kembali agak susah. Nah, tahu saja langsung. Untuk pada bagian sini itu nggak bisa disentuh, guys. Nah, untuk bagian sini itu nggak bisa disentuh. Nah, kita langsung saja buka aplikasi AIDA 64 dan lihat apa sih spek yang dia punya ya. Sini udah ada aplikasi AIDA 64. Lalu kita lihat CPU-nya. Ke layar lagi. Yap, ini dia untuk informasi chipsetnya ya. Dia pakai Samsung Exynos 7 dengan 64 bit ARM V8. Tentu saja buat Samsung dia 32 bit ya, dikunci di 32 bit. Nggak tahu juga kenapa alasan Samsung mengunci handphonenya rata-rata di 32 bit, padahal dia pakai chipset 64 bit. Dan bisa dilihat juga di sini pada posisi standby dia menggunakan 4 core saja dengan kecepatan ya standar lah bawah. Namun untuk penggunaan kecepatan keseluruhan CPU-nya dia ada rentan di 1500 MHz atau 1,5 GHz ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita lihat langsung pada aplikasi penambang MIB ya. Dia bisa dapat berapa kilohertz. Kembali lagi. Nah, sedikit informasi juga buat handphone ini karena dia udah 4G dan masih bagus buat SIM cardnya. Di sini untuk handphone ini aku jadiin hotspot buat semua mini rig aku ke belakang situ, HP semua menggunakan dari provider SL Axiata ya, karena sedikit bisa lebih hemat sih daripada pakai wifi. Sebenarnya lebih kenceng pakai wifi, cuman karena wifi aku lagi sering error, jadi lebih enak pakai sinyal dari HP ini. Tentu saja lebih murah juga sih buat tarifnya, karena nggak begitu banyak dia mengambil datanya, biarpun on 24 jam nonstop ya. Oke, pada settingan sedang, mari kita lihat dia dapat berapa kilohertz untuk di Samsung J7 2016. Dan seperti biasa sudah saya masukkan walletnya dan sudah masukkan poolnya juga. Dan kita langsung mulai saja lihat dia dapat berapa. Nah,
Untuk settingan sedang itu dia bisa kena pada hash rate di 76 rata-rata ya, 76, dan itu bisa naik turun tapi rata-ratanya ada di 76 kHz per second. Untuk 8 core dengan settingan sedang ini cukup lumayan bagus sih, karena rata-rata untuk 8 core kan memang ada di angka situ ya, 70 sampai 80 ya untuk settingan sedang. Dan di sini kita langsung saja masuk ke settingan tingginya supaya kita tahu dia dapat berapa kilohertz per secondnya. Dan tentu saja buat nambang ini settinganku tentu saja di tinggi ya, biarpun sedikit resiko, namun nggak apa-apa karena juga namanya buat nambang, dan HP ini juga memang dikhususkan ya buat nambang, jadi di settingan tinggi. Dan biarpun dia settingan tinggi, dia nggak bakal cepet panas, nggak bakalan cepet panas ya, karena untuk sistem sirkulasi udaranya bagus. Dan buat teman-teman yang kepo tentang sirkulasi udara, aku bisa komen di bawah ya, nanti aku tunjukin display videonya, dan mungkin next time bisa aku kasih tahu cara pembuatannya. Untuk di settingan tinggi dia ada di rata-rata 160-an, dan itu naik turun, namun rata-ratanya ada di situ ya, 160-an tuh, bahkan bisa lebih juga. Dan ini adalah handphone dengan hash rate tertinggi untuk rig aku saat ini, ada di Samsung J7 2016 8 core, bahkan lebih tinggi dari Vivo Y15 ku ya, hitungannya keluaran barunya buat Vivo Y17 lebih tinggi, lebih baru Vivo 17, namun karena chipsetnya beda jadi hash rate yang didapat pun juga beda. Jadi buat teman-teman yang mau nih cari HP minusan tapi dapat hash rate-nya tinggi, Samsung J7 2016 bisa jadi salah satu pilihan teman-teman biar bisa lebih menghemat uang. Dengan harga aku beli 150.000, minusnya cukup lumayan, gak terlalu nyusahin karena cuman masih ada bisa disentuh pada bagian tengah ini, cukup worth it menurut aku. Dengan segitu untuk perharinya dia bisa 10-an, kalau nggak salah 10-an koin, bisa lebih sih, bisa lebih. Nah, untuk segitu aja sih buat informasi yang buat teman-teman ya, buat teman-teman kalau pengen nyari HP minusan, J7 2016 ini bisa jadi salah satu list yang dimasukin ke list HP yang bisa dibeli teman-teman buat menambang MIB coin ini. Oke, cukup sekian video kali ini karena udah lama juga ya, udah 8 menitan. Saya di Jagung Pratama undur diri. Oh ya, jangan lupa buat selalu support channel ini ya, biar supaya lebih berkembang lagi dan bisa lebih ngasih informasi-informasi tentang mining di dunia elektro ya, mining di dunia komputerisasi tentu saja. Dan jangan lupa juga buat subscribe juga, komen di bawah kalau ada informasi yang masih belum dimengerti juga. So, di Jagung Pratama praktek di sini undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.